PT itu di 4 Januari 2005 dengan kategori bisnis penyedia solusi IT milik UGM. Jadi kalau membaca namanya udah ada gambarnya di depannya, ya kami adalah perusahaan unit dari anak perusahaan dari unit usahanya UGM, itu PT Kemang Multi. Total SDM sampai sekarang 96 orang. Ini dulunya awalnya itu cuma 7 orang, mahasiswa teknik elektro yang kebetulan menerima tantangan dari dosen-dosennya untuk memberikan sistem di universitasnya, terus berkembang sampai sekarang. Jadi jamnya kalau sekarang udah punya satu gen yang jago-jago coding, mulai dibentuk aja kayak gitu. Kantor pusatnya di Jogja. Kita tahun ini atau tahun kemarin ya, tahun kemarin launching kantor cabangnya di Jakarta. Sisi tahun 2015 adalah jadi perusahaan penyedia solusi IT terdepan di Indonesia. Amin. Struktur organisasinya dari Board of Directors ada 5 GM: multimedia, research business development, human resource and corporate service, finance dan consulting services. Untuk profit center yang menghasilkan profit sendiri ada di multimedia, group dan consulting services. Di multimedia solution group ini ada academic, government, lifestyle, transportation and logistics, dan customer engagement. Seperti itu. Dan sekarang salah satu divisi yang dulunya itu Marka Division sudah memisahkan diri menjadi subsidiary, yaitu PT Ainos Indonesia, yang nanti business development manager-nya akan bergabung muncul. Segmentasi produk layanan ada 4 segmen, yaitu academic, government, transportation, dan lifestyle. Oke, back dulu. Jadi segmentasi dan produk dan layanan. Di akademik ini kita menyediakan solusi dari awal mahasiswa registrasi sampai pengelolaan alumni. Itu ada di segmen akademik. Di government kami menyediakan solusi aspirasi. Kalau aspirasi publik ada kamar teknologi dan satu atap dari government. Transportation kami mengembangkan sistem integrator untuk etiketing. Jadi paketnya dikembangkan oleh Aino, kita mengembangkan sistemnya transportation. Dan lifestyle ini ada mobile app seperti e-katalog, ada solusi-solusi untuk enterprise, untuk corporate seperti ERP kayak gitu. Di dalam Gama Tekno ada untuk jabatan-jabatan yang ditawarkan dalam Gama Tekno itu ada 2 grup, ada engineering dan non engineering. Jadi kalau misalkan sudah masuk IT tapi pengen di luar engineering juga bisa seperti saya. Saya jurusan IT dan saya di communication kayak gitu. Kalau di engineering sendiri lebih bisa memilih lagi mau pengen masuk Gama Tekno tapi nggak terlalu suka coding, masuk di graphic designer bisa gitu. Ada mau lebih suka ke mobile application, ada mobile design, mobile app developer kita juga membutuhkan. Oke, jadi Gama Tekno sendiri sudah mempunyai klien dari Sabang sampai Merauke itu 224.000 klien all over Indonesia. Jadi kalau seandainya menjadi developer ataupun aplikasi support di Gama Tekno itu mempunyai kesempatan untuk traveling kemanapun klien itu berada kayak gitu. Kalau seandainya pengen ke Raja Ampat, coba nanti marketingnya disuruh nge-prospek yang ada di Raja Ampat. Nanti aplikasi supportnya akan ke sana untuk support aplikasi gratis, dibayar pemerintahnya
Widya Dharma belum ya Ibu Bapak. Boleh nanti menghubungi marketing. Promosi aja dong. Jadi ini ada pengakuan dan penghargaan. Di tahun 2007 Indonesia ICT Award first winner untuk kategori Smart Mass and Transit System. Waktu itu masih riset untuk Trans Jogja, etiketing untuk Trans Jogja. Kemudian untuk GT Akademik dan GT Perizinan tahun 2008 untuk dari Dekominfo, dari Dinas Pendidikan ya, ada untuk masa etiketing system. Ada di Kementerian Ristek masuk dalam web 101 inovasi Indonesia. Kemudian dari IMULA untuk GT Perizinan lagi pemenang di tahun 2013. Dan yang terakhir itu rekor muri. Untuk saat ini rekor muri untuk BAT penerapan etiket multibank. Jadi kalau selama ini kita melihat e-money kayak BCA Flash, Mandiri Prabayar itu hanya dibaca oleh satu mesin untuk satu bank. Jadi Mandiri dengan Mandiri, BCA dengan BCA. Dan untuk etiketing multibank ini kita sudah menggunakan satu mesin yang bisa membaca 5 kartu untuk bank beberapa bank. Saya sudah tidak hafal lagi. Jadi ini partner yang bekerja sama bersama kami. Ada dari Telkom Provider, National Bank, Corporation, dan Manufaktur. Kemudian manufakturnya itu untuk memproduksi market. Itu sekilas dari saya untuk perkenalan PT Gama Teknologi. Sejauh ini ada pertanyaan? Terlalu cepat? Terlalu jelas? Atau terlalu tidak jelas? Iya. Tidak. Iya. Kalau tanya untuk karyawannya ya, ini kan dulunya dari pendidikan itu dari usaha dia sendiri. Kalau untuk sekarang, apakah karyawannya itu juga dari awalnya juga? Enggak, ada beberapa alumni tapi tidak harus alumni. Sekarang sudah campur dari mana? Saya sendiri juga waktu itu tidak diterima juga. Jadi tidak harus. Jadi berarti ada kesempatan di diagram gitu. Oh bisa. Kita di-apply aja. Ada lagi? Iya. Ini terkait pemrogramannya hanya berbasis desktop, apakah lebih ke multi platform atau ke berbagai? Iya. Ya ini kalian. Skema itu defaultnya itu pemrograman website, tapi kita juga ada di beberapa proyek atau kasus tertentu kita membuat desktop, aplikasi desktop dan ya mobile, ya semua itu tergantung dengan apa yang dinafikan aja. Tapi secara simpel semua aplikasi yang kita yang kita punya yang program-program itu kita buat dengan aplikasi. Dan ini sebenarnya nanti saya yang akan ini
akan memamerkan apa yang kita punya. Ini bocoran kita. Ada lagi? Ya. Bukan. Direkat. Iya. Nama saya Yahya. Menyambungin dari yang tadi kan Saya yang bertanya yang bertanya basis apa aplikasinya. Saya tanya sekarang ininya apa produknya ini memang lebih berbasis permintaan klien gitu ya atau gimana? Apakah juga ada produk-produk yang diproduksi sendiri dan ada duplikasi gitu untuk massal? Kalau teknik itu dulu awal mulanya dari sampai beberapa tahun ini semua produk itu berbasis project. Jadi mau nggak mau juga apa yang lu mau Gue adain. gitu. Tapi mulai tahun 2019 kemarin kita sudah mulai kita sudah punya produk itu semua terkumpul di ERP. Oh, ERP re. Produknya seperti CRM, AR, aplikasi research, data baru ini yang saya pegang aplikasi taksi, untuk pengelolaan investasi, aset, finance, pengelolaan keuangan, logistik, dan banyak. Terus itu distribusinya bagaimana? Apakah apa ya dijual seperti layaknya produk pada umumnya ada kemasan produk seperti itu terus software yang lain gitu ya? Atau memang ada cara tersendiri gitu mendistribusikan hasilnya? Untuk penjualan itu kita ya enggak mungkin penjualan dari secara konvensional itu ya kita jual kita kita bikin Sedih. enggak kita lebih ke kalau berjualan mungkin kita menjual produk apa kita gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pak Juanda Prima. Beliau ini dulu adalah salah satu istilahnya akun manajer kalau di Gamatikno, tim marketing di Gamatikno, tetapi beliau sekarang adalah manajer di PT Aino Indonesia. Oh iya. Ini ada apa pertanyaan dari Mas siapa? Ya. Mas Yahya bisa sedikit bisa belum tahu pertanyaannya. Tanya apa tadi? Ini dong. Ya ini kan biar menyatu. Oh. Saya modus. Oke, tadi dia Ya. masih ada pertanyaannya. Bagaimana tentang distribusi produknya ini gitu bisa sampai ke tangan klien? Ada yang produk-produk khas buatan Gamatikno, bukan yang project ya, yang permintaan klien. Tadi pakai ini ya. Oke. Sebenarnya juga ada beberapa slide tentang partnership lah. Jadi Gamatikno Group ini B2B bisnisnya. Jadi bukan B2C, bukan bisnis ke konsumer, bukan ke artinya kalau di kampus misalnya teman-teman RS-an atau apa ya, misalnya cek sudah bayar kuliah atau belum gitu kan ada informasinya. Kita salah satu yang bisa untuk mengembangkan tersebut. Kita sebenarnya manusia nggak beli kita, tapi yang membeli dari pihak kampusnya. Ini diuji nanti dari nanti. Dan gimana cara kita menggunakan ke kampus? Cara kita banyak. Kalau kita bicara partner ini, Mas saya pasti kenal Telkom ya, tahu Telkom. Tidak ada yang kenal Telkom lah. Artinya
beberapa kali diskusi dengan teman-teman Telkom. Pertamanya dulu yang mereka gemukkan itu SDM untuk developernya, engineer-nya. Tapi belakangan karena sudah seluruh Indonesia, engineer ini buat apa? Produknya udah meter, udah jadi gitu loh. Terus mereka mau diapain? Akhirnya engineer ini bukan dipusat enggak, tapi dijadikan AM. Enggak serius. Mereka tidak diberhentikan karena pikir produknya mentok, mau diapain, mau buat apa, udah bingung lah. Tapi bukannya terus berhenti untuk produksi, mereka dijadikan tim bisnis. Artinya sekarang seluruh tim bisnis ada di seluruh Indonesia. Nah, kita dengan Telkom salah satunya itu kerjasama. Jadi kita ini cuma ada di Jogja di Jakarta, kita gimana ya kalau bisa sampai Aceh, kalau bisa sampai di Papua misalnya. Itu karena kita ada hubungan partnership. Salah satu produk dari satu tahun juga, berarti rapat namanya. Itu ada di Gematikno GT perizinan namanya. Sistem perizinan satu atas. Sistem perizinan satu atas ini kalau teman-teman besok sudah lulus mau bikin bisnis sendiri, mau mengajukan izin TIU, terus IMB izin memberikan bangunan, terus izin apa lagi ya. Jadi izin itu kalau di Pemda, di pemerintah daerah itu biasanya kan kalau mengurus izin pertanahan ke di pertanahannya, kalau mengurus bisnis mungkin di industri kita tahu kalau di perdagangan. Nah kalau dengan desa perizinan itu satu tempat, satu lokasi bisa untuk melayani semua perizinan. Nah itu yang kita juga kerjasamakan dengan Telkom. Di Telkom ini dibungkus lagi, brandnya sudah baru lagi EPTSP atau PTSP. Terus kita bikin sistem akademik. Sistem akademik ini kita juga kerjasamakan dengan Telkom yang biasanya untuk satu kampus dia harus install di server dan lain sebagainya. Dia punya server sendiri, harus custom lagi sesuai proses di kampus itu. Kerjasama dengan Telkom kita bikin cloud. Kita kerjasama dengan penyedia server, penyedia istilahnya hosting ya. Penyedia server itu dengan Telkom juga. Telkom ini punya anak perusahaan banyak. Satunya Telkom Sigma, ada banyak lah. Nah itu kita kerjasama, kita tinggal taruh secara teknis kita taruh aplikasinya di server dia. Kampus-kampus tinggal buka karena aplikasi web dia tinggal buka alamat aplikasinya udah bisa. Nah itu partnership nggak cuma dari Telkom, dari perbankan. Sekarang sudah tidak terdengar. Jadi nanti karena ini masih ada presentasi dari Pak Ahmad dan Mas Hafiz. Betul. Tetap antara dari Mas Bima, baru lanjut ke sesi. Lalu setelah itu mungkin kita bersambung lagi sesi selanjutnya. Apa ya? Apa? Kalian Jangan kecewa. Nanti kita bertanya lagi. Berhenti apa enggak? Sampai 1 jam otomatis berhenti sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kantor Gematik Mudut. Jadi
berapa jam perjalanan? Ini baru sampai. Ya, terus ini. Dari UGM Udah dulu ke Fakultas Teknik JTT. Elektro. Oke, saya dulu tadi ya. Jadi tadi terima kasih sudah mau mampir ke sini ke kantor kami. Ya ini salah satu ruangan favorit kita. Mungkin kalau yang kursi orange itu paling ujung sampai hitam ya itu udah karena pasal siapa aja gitu. Sampai hitam sampai kotor karena justru dipakai untuk menerima tamu untuk kita pakai internal, pakai eksternal. Ya kadang kita juga ada yang seperti ini untuk saat banyak semuanya dengan lowongan. Ini jadi satu kebanggaan bagi kami bisa menerima teman-teman. Lanjut ke materi. Jadi hari ini tadi mungkin Mbak Desa sudah menyampaikan tentang Dharma Tekno. Nah ini saya mau menyampaikan tentang Aino. Nah ini siapa sebenarnya apa hubungannya dengan Dharma Tekno? Ini tadi sudah ya. Oke, saya mau cerita tentang Aino-nya saja di sini. Jadi selain Dharma Tekno, Suara Gama dan beberapa perusahaan di bawah grup Gama Multi ini ada Aino di situ, di mana Aino sebenarnya dulunya adalah satu divisi di dalam Gama Tekno. Jadi Aino itu dulu divisi Smart Card. Bahkan dulunya bukan Smart Card karena kita pakai Smart Card ini baru di awal 2006. Dulunya tahun 2008, tahun 2005, 2006 ini masih namanya masih divisi Research and Development. Jadi dulu meriset risetnya tentang RFID, tentang mobile application, itu masih di sekitar itu aja. Jadi belum kemana-mana, maka kita belum tahu. Tapi belakangan ternyata kok smart card ini makin diminati, makin teknologinya makin dibutuhkan di Indonesia. Kalau tahun itu tahun 2006, tahun 2007 berkaca ke negara-negara tetangga mereka udah pakai lama, dipakai untuk di MRT, untuk di transportasi, untuk pembayaran dan lain sebagainya. Oke, saya skip saja tentang Aino. Nah ini saya bicara mulai scope of service, teknologi dan solusinya. Scope of service ini apa ya? Mungkin cara berbisnisnya. Servisnya apa aja sih dari Aino? Aino ini mulai dari pengembangan aplikasinya, kemudian deployment ini untuk instalasi. Jadi kalau saya cerita teman-teman sudah lihat Trans Jogja, nah, kalau lihat tulisannya sudah tidak banyak. Gila. Jadi di Trans Jogja ini kan ada haltenya, ada gate-nya. Nah, haltenya ini ada 112 halte seluruh Jogja. Nah, itu kita deploy itu memasang, jadi pasang gate-nya, pasang feeder, pasang aplikasi front end-nya itu di 112 titik itu. Nah, itu deployment. Jadi titik-titik kalau development itu satu kali pengembangan. Jadi misalnya ada card management system-nya atau core apps-nya, nah itu satu kali pengembangan, tidak diinstal di masing-masing haltenya, cuma untuk front end-nya itu di masing-masing itu deployment. Kemudian ini fase implementasi sudah dipakai. Setelah itu masuk ke operasional. Nah, operasional ini apa? Jadi mungkin teman-teman ada yang jalanin bisnis kan di sini. Ada yang punya bisnis sendiri ya, jualan pulsa atau apa misalnya. Oh iya. Ada nggak? Tahu nggak transaksinya sebulan berapa? Bisa nggak lihat dari masuk ke aplikasi di website? Oh, bisa. Yang sudah beli 50 pulsa 50.000 ada sekian transaksi kan? Ada yang memaintain jaringannya. Saya pesan pulsa 50.000 masuk ke nomor teman saya masuk atau enggak? Ada yang tahu nggak itu? Jadi Trans Jogja ini dia cukup duduk aja dengan perhubungan, cukup duduk aja di kantor, ya, rapat. Tapi setiap harinya dia bisa
cukup buka satu alamat website untuk melihat transaksi itu sehari berapa ya, transaksi tiket single trip sehari berapa ya, kan ada tiket single trip, ada e-money 14 dan satu tiket lainnya, jadi bisa tahu. Nah itu di operation, jadi kita membantu mereka pakai GPRS, kita taruh di masing-masing gate, kirim data transaksi ke server, nanti dari dinas perhubungan cukup lihat transaksiku dari berapa. Nah maintenance ini kaitannya dengan kalau gate-nya nggak bisa berfungsi, itu siapa? Nah itu kita ada tim project implementer, jadi mereka masing-masing ngecek ke masing-masing gate itu nggak gitu memastikan. Nah itu scope of service. Kemudian teknologi kita di smart card, NFC dan RFID. Jadi smart card ini bagian bisa minta tolong sama bilang selamat datang. Nah, kita ada teknologi smart card, pengembangan smart card, NFC, mobile NFC itu kita sudah kembangkan untuk membaca saldo kartu dengan mobile NFC, nanti saya tunjukkan. Dan RFID biasanya untuk di perusahaan. Solusinya ini kita punya 4 fokus solusi yang kita kembangkan. Yang pertama untuk tiket elektronik, bisa untuk di transportasi, di wahana, di tempat, kemudian sistem identitas elektronik ini seperti yang kita pakai sekarang ini. Jadi bisa untuk door access lah. Program kita ada door access-nya, misalnya untuk presensi tahu saya datangnya lambat atau enggak, begini bisa dicek, kalau perlu bisa lihat semuanya, semua karyawan bisa lihat saya terlambat atau tidak. Jadi itu untuk transparansi lah sistem identitas elektronik. Kemudian sistem identitas elektronik itu juga membantu bagian HRD ini kan yang ngurusin gaji. Jadi misalnya saya dapat terlambat, saya nggak dapat tunjangan kehadiran. Nah, itu membantu. Jadi dia punya data data payroll atau data penggajian. Oh ini dia dikurangin 100.000 karena dia bulan ini nggak pernah datang on time. Nah, itu ada dasarnya. Jadi penggunaan ini bisa sampai ke berfungsi sampai tidak hanya dari sisi kita pengguna, tapi juga di sisi lainnya kalau di kantor. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat smart card isinya seperti apa, IKTP isinya seperti apa gitu, itu versi transparannya bisa diputar. Sambil muter, sambil diputar. Nah itu smart card yang transparan lah isinya. Solusi setelah identitas elektronik kita ada sistem member elektronik dan e-money. Oke, saya buka dulu. Nah ini tadi kalau saya cerita sejarahnya Aino dari 2005, kita divisi R&D, kemudian 2007 kita menang di Kominfo. Kemudian Kominfo juara pertama Smart Maintenance System. Jadi itu semacam. Jadi kita punya penelitian, kita juga ke Kominfo, kemudian Kominfo waktu itu 2007 itu masih hal baru, kita menang. Setelah menang dari sini itu dibawa ke Asia Pasifik. Jadi memang secara otomatis menang di Kementerian Kominfo dibawa ke Asia Pasifik untuk dilaksanakan di Asia Pasifik. Tapi tahun 2007 smart card ini udah di Indonesia baru, tapi di negara tetangga kan udah mereka udah kuno, ini udah biasa aja. Kita di situ kurang beruntung lah karena memang di tempat kita masih cukup baru di luar dari datanya. Kemudian tahun 2007 ini kita pertama kali implementasi sistem tiket di Trans Jogja. Jadi sudah mulai tahun 2007 ini sudah tahun ke-7 kita
membantu Transmedia untuk pelayanan penumpang, pelayanan masyarakat untuk tiketingnya. Tahun 2009 divisi R&D yang tadinya hanya riset-riset saja akhirnya menjadi divisi profit center atau divisi yang dimintai target lah, dia harus punya kejuaraan sekian, itu ceritanya begitu. Mulai implementasi sistem EIC, kemudian masuk award dari Indonesia, dan kita penelitian kita masuk ke Commonsystem. Itu 2010 kita implementasi sistem tiketing di Batik Solotan. Jadi di Solo kita masuk. Tahun 2011 divisi Smartcard ini menjadi anak perusahaan. Dulu namanya PT Inspira Inovasi Indonesia. Tapi kemudian kok rasanya namanya panjang banget, gak ada yang ingat. Inspira Inovasi Indonesia. Akhirnya ya sudah, tahun 2012 setelah kita implementasi Imani 4 bank, mungkin teman-teman kalau nanti berkenan sebentar ke Transmedia yang punya Imani silahkan dicoba. 4 bank itu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Kemudian tahun 2013 ini Inspira berubah namanya menjadi PT Aino Indonesia. Jadi lebih Aino, Anda tahu, saya tahu Aino, Yuno. Dan tahun 2013 ini kita implementasi di Transjakarta untuk sistem tiketingnya. Itu dengan 6 bank integrasi Imani. Jadi kok ada yang belum pernah ke Indomaret? Di sana ada leader, kalau teman-teman lihat ada leadernya Trans BCA, ada leadernya Frizi, ada leadernya Bank Mandiri, Indomaret Card. Leadernya masing-masing bank satu leader. Nah, yang kita kembangkan ini satu leader untuk multi brand. Jadi kita satu tahap lebih baik daripada perbankan itu sendiri. Itu yang ini kami bersyukur kita memiliki talenta yang cukup baik di internal kami dan bisa mensukseskan itu sampai di Transjakarta. Nah, ini strategi partnership yang Aino miliki. Jadi industri IT, istilahnya teknopreneurship ini, industri teknologi informasi itu urusannya nggak cuma dengan dengan toko komputer, harus dengan Windows, harus dengan Rectal, apalagi ya, dan apapun itu teman-teman bisa lakukan. Tapi ternyata lihat deh, ada yang mau tanya nggak ini apa? Daripada saya jelasin satu-satu, ada yang mau tanya nggak yang mana? Ada yang nggak tahu? Banyak nggak tahu. Oke. Ada yang bersama, ada yang tahu? Ada yang tahu perusahaannya apa? Lintas Arta. Bukan. Itu yang paling ujung, Arta Jasa. Lintas Arta itu masih satu grup lah. Tapi untuk yang punya teknologinya Arta Jasa. Dia mengembangkan Imani juga. Oke. Sinar dari Telkom, Sinar perusahaan Telkom. Oke, Telkom dia juga penyedia infrastruktur. Kemudian yang ini perbankan teman-teman sudah tahu yang halaman Baris kedua. Ada yang mau tanya yang mana? NXP Technical Interior, kalau teman-teman sudah lihat chipnya Smart Card itu tadi yang sudah diputar. Nah, chipnya itu mereka yang menyediakan NXP Technical Interior. Itu mereka punya standarnya sendiri, punya security-nya sendiri, punya artinya ada OS-nya juga ya. Software-nya itu mereka bikin masing-masing sendiri, punya ISO-nya. Nah, kalau ISO-nya NXP dan Xenial sama, tapi yang Verica ini ISO-nya berbeda. Karena dia dari Jepang, Sony Verica, dia tipe C, kalau NXP dan Xenial tipe A dan B. UGR, EB-Wide ini penyedia sertifikatnya dari Korea Selatan, ya, yang hasil gitu ya. Itu terus. Nah, ini yang menarik ini dua perusahaan ini sebenarnya.
Itu yang assembly yang tadi kan kalau dilihat kartunya transparan itu ada chipnya, ada merah-merah yang mengelilingi itu. Nah itu merah-merahnya itu wire atau kabel. Itu kenapa satu contactless card chip chip contactless card itu bisa dibaca berjarak 4-10 cm. Jadi karena ada wire-nya itu ada kabel bisa dibaca 4 cm. Dan ini Murah Barutama di Kudus, ini Trisakti di Semarang. Mereka yang assembly, jadi mereka beli kabelnya, beli wire-nya, beli chipnya, terus beli PVC-nya jadi satu. Jadi mereka tidak bikin chip, tidak bikin wire, tapi mereka semua import jadi satu, jadi kartu. Dan menarik lagi, salah satu pabrikan sekarang sudah bisa bikin yang model gelang. Itu model gelang. Nah kemarin kita bikin acara di Jakarta pakai gelang itu untuk membership. Jadi kita bisa isi poin, kita bisa cek ini atas nama siapa. Dan itu paling menarik kalau bisa dipakai di wahana, dipakai gelang, bisa berenang, dan sebagainya, anti air. Itu teknologi paling baru kalau di Indonesia. Di luar negeri sudah bentuk gantungan kunci, sudah bentuk apa lagi ya, sudah macam-macam lah bentuknya. Kita masih sebatas itu. Ini saya ambil dulu. Ada yang mau ditanyain tentang ini? Mana perusahaan mana? Saya jelaskan. Oke, ini yang sudah kita kerjakan. Ticketing apa saja, kampus atau EID apa aja, e-membership apa aja. Kemudian kita pernah bikin blueprint apa saja. Blueprint, ada yang tahu blueprint? Blueprint ini seperti apa ya? Blueprint itu Tinta, nama iya. Master plan. Master plan itu. Jadi apa ya? Seperti kalau mau bikin bisnis plan, mau bikin rancangan rumah itu, ini mau apa namanya, mau konsep rumahnya apa, rumah Jawa atau rumah manajemen proyek. ya seperti itu. Tapi lebih ke perencanaannya jangka 5 tahun lah. Ini 5 tahun ke depan mau bikin apa, mau sampai tingkat 10 atau tingkat 5 saja atau cukup 1 tingkat. Nah, itu master plan atau blueprint. Nah, mulai dari BAT dulu, ticketing. BAT ini bus rapid transit. Jadi ada sekitar 15 bus rapid transit di Indonesia. Kita sudah implementasi sekarang, tambah lagi di Transkedari kita sudah 4 trans. Jadi Transjogja, Solo, dan Transjakarta, dan dari Transkedari kita dari 4 lokasi itu implementasi ticketing. Kemudian EID ini sebetulnya ada beberapa kampus yang belum kita masukkan. Yang paling menarik di EID ini bagi kami adalah di Universitas Terbuka dan Universitas Tarumanagara. Oh, dan yang berasal dari Kedah. Saya mau cerita tentang UB. Universitas Terbuka ini dia ada 37 UPBD atau 37 titik kampus di Indonesia. Tapi di Malaysia ada, katanya di Iran ada, pokoknya di luar negeri tidak ada. Nah itu sistem card manajemen kami, sistem kami itu bisa mengetahui sudah ada berapa ribu atau berapa ratus kartu terdeliver misalnya di Aceh, ada berapa. Karena kan di Aceh nanti harus diaktifkan lagi, jadi data di Aceh akan terkirim ke server. Kemudian ada berapa kasus sudah teraktifasi di Jawa Tengah, itu sudah berapa. Kemudian di apakah kalau itu saya sampai ke luar negeri berapa kartu, nah itu dan masing-masing daerah ini menariknya mereka punya apa ya, pengetahuan yang berbeda-beda. Mungkin kalau di daerah misalnya yang agak pelosok itu, ketika implementasi card management system mereka diketahui ini caranya begini, mungkin mereka butuh 2 hari 3 hari itu. Ada yang dikasih ini card management system dijelaskan di jalan, ada yang bisa langsung nanti. Nah itu yang menjadi tantangan bagi kami, kita harus training lagi, kita harus berikan penjelasan lagi. Jadi pengembangan sistem itu tidak hanya tentang kita selesai, kita serahkan ke misalnya ada yang pesan kita berikan, mereka gunakan, kita berikan manual book, tidak begitu. Tapi bagaimana itu benar-benar
misalnya saya baru lulusan SMA, bagaimana bahasa di situ itu sesuai dengan saya, bagaimana cara menggunakan sesuai dengan saya. Kalau saya anak alay, ya berarti tulisan di situ C berarti S4 CE atau C3. Kalau saya anak alay ya begitulah. Jadi siapa yang menggunakan itu penting, harus dipikirkan. Teman-teman bikin sistem mau dipakai buat siapa? Mau dibikin tadi anak alay atau profesor atau siapa? Bahasanya harus sesuai, warnanya harus sesuai. Semakin tua orang nggak mau semakin macam-macam. Warna hitam putih mungkin cukup. Karena sudah mulai. Nah, itu misal. Nah, semakin anak muda warna-warni penting, rokok banget kan. Nah itu contoh saja, contoh yang kita hadapi. Terus Universitas Tarumanagara ini pertama kali kita kartu siswa atau mahasiswa itu terintegrasi dengan tes BCA. Jadi dengan satu kartu bisa berbelanja, presensi, buku-buku, keparkiran, kembali. Oh iya, ada satu yang menarik, kereta api. Jadi apa namanya? Ya itu bisa dipakai untuk apapun lah. Itu kita baru selesai implementasi pekerjaan kita mulai di awal tahun kemarin, selesai. Kemudian kios International Education ya, ini yang membantu untuk penyelesaian pekerjaan di IOS. Jadi IOS ini apa ya menariknya? Jadi di sana ada yang namanya geoinformasi, ada yang namanya akses uang-uang. Jadi anggap saja satu sekolah, tapi isinya tidak hanya satu sekolah gitu. Jadi ada tempat khusus real English, ada real Mandarin, ada IOS kulineri, ada musik dan sebagainya, ada banyak. Nah, tapi kelasnya terbatas, itu harus gantian. Jam sekian dipakai kelas real English, jam sekian dipakai real Mandarin misalnya. Nah, masing-masing ada dua aksesnya. Ketika misalnya saya jadwalnya real English, sekarang jam 2, jadwal saya jam 4, saya masuk jam 2 ditolak. Saya masuk jam 4 kurang jam 4 saya ditolak. Nah, tapi saat install dari kantor sudah disetting jam 4 kurang 5 menit bagi yang terdaftar itu bisa masuk. Nah, ada yang menarik lagi, saya terdaftar di kelas itu, saya sudah cek jadwal saya bisa masuk, tapi saya belum bayar. Nah, saya utang gitu. Di situ tercatat saya belum bayar, dia nggak bisa masuk. Nah, itu disuruh akses bagaimana caranya server ini memilah-milah data ke masing-masing situ sesuai jadwal yang sudah ditentukan bisa masuk atau tidak. Nah itu juga timnya Mas Abdul ini yang sudah menyelesaikan itu tantangan cukup wow lah di IOS International Education itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang produk-produk kita. Nah ini solusi-solusinya bisa saya ceritain. Solusi tiketing bisa untuk di bus, di taksi, di Sevan. Oh iya, saya punya video. Kita sudah selesaikan dulu. Nah ini kita mulai dari sini ya. Ini diatur, kita pasang gate style. Kita coba implementasi di sana, di Transjakarta. Kita implementasi di sana. Ini untuk di transportasi. Ini di Trans Jogja. Ini tiketing di dalam halte dan di dalam bus. Yang ini di Solo di dalam bus seperti bentuknya berbeda. Ini di Kendari. Kongres. Nah, saya mau tunjukkan video. Ini tanda-tanda kongres atau sertifikat kongres yang kita pasang di Solo.
Itu sistem tiketing online yang kita pasang di Solo. Jadi tadi kalau teman-teman lihat ada dua tombol itu untuk tarif pelajar dan tarif umum. Jadi kalau yang pakai baju SMP naik, kalau ada tombol biasanya lebih murah, namanya tarif pelajar Rp2.000. Ada yang pakai baju SMP naik juga ubah, biasanya baju SMP lah. Itu sekarang ini kan memang, kecuali kalau sudah ada sensor yang benar melihat secara muka secara ini dia bukan pelajar ya oke itu. Jadi pengawasan itu juga cukup penting, tidak hanya sistem tiketingnya, pramugarinya juga harus melihat betul nggak bapak ini pelajar atau masyarakat umum atau dewasa. Itu memang sistem tiketing ini juga harus dibantu dengan manusia, itu yang menjadi cukup penting. Kemudian tadi di akhir orang tapping ke satu itu bisa melihat dalam hari ini sudah ada berapa transaksi. Yang pakai kartu imam berapa, yang pakai tombol berapa. Nah itu juga membantu kalau mungkin teman-teman lihat di jalan ada yang berpikir ngasih duit atau timer ngasih duit ke timer orang nyatut. Nah itu dia yang biasanya mencatat ada berapa transaksi. Nah di Solo orang-orang seperti itu atau dari dinas perhubungan dia akan naik bus. Dia akan tapping untuk melihat hari ini sudah ada berapa transaksi. Dan sistemnya tadi kan ada readernya itu akan dinolkan lagi. Jadi reader itu sudah tercatat sebenarnya ada. Hari ini sudah ada 2 imani, 2 kartu pelajar, 2 kilogram pelajar, 3 umum misalnya. Nah itu akan dinolkan lagi setelah di tapping. Jadi sudah berganti shift lah, nanti dia jalan lagi, sudah satu shift dicek lagi. Itu kalau di transportasi seperti itu. Terus lanjutkan. Nah ini ID mungkin nanti Oh iya, kalian saya masih waktu bukti sedikit menit lagi, lalu nanti akan sampai. Jadi ID ini mungkin nanti beberapa lantai coba tunjukkan bagaimana penggunaan kartu ini, melihat, saya lihatin hari ini saya terlambat atau tidak. Kita lanjutkan. Nah ini bisa dipakai untuk apa saja. Konsepnya bisa fotokopi, parkir, absensi, propus, kantin, kartu akses. Nah ada salah satu kampus yang di Jogja ini kita bantu untuk implementasi. Dia punya tarif khusus, dia punya tarif berbeda. Dan tarif ini sudah disetujui oleh gubernur, jadi oleh Sri Sultan sudah dijadikan perda. Satu mahasiswa yang bekerja sama dengan Transjogja, itu dia bisa naik Transjogja sepuasnya dalam 1 bulan dengan membayar 100.000. Jadi dia bisa naik sebenarnya dia lah beberapa kali dia naik. Cuma kita batasi di fase yang sama dia hanya bisa sekali kemudian kita batasi 6 jam. Kalau enggak misalnya Mas Junaidi ke situ saya pikir pasti ada teman-temannya kalau bisa terus-terusan. Jadi ya kita batasi sekali 6 jam, nah itu baru bisa dipakai lagi dibanding sama. Nah ini kita menyesuaikan juga dengan SOP-nya. Apakah cukup aman, ada kebocoran nggak dari dinas perhubungan? Ini bayarnya sekali 100.000 ya, pakai kok banyak banget. Jadi nggak menarik, jadi nggak lucu lagi. Nah ini membership kita bisa pakai untuk di di karaoke, misalnya di mall, di tempat belanja, fashion, shopping. Nah, money integration ini
kita sudah bekerjasama dengan penambang, dengan BRI, BNI, Mandiri, BCA, BRI, BCA, Mandiri, Bank Mega dan Bank DKI. Nah ini tentang vending mesin, saya mau tunjukkan vending mesin ini. Ini vending mesin untuk pembelian kartu tiket Trans Jogja dan digunakan untuk perpanjangan kartu time base 30 hari mahasiswa atau mahasiswa. Nah itu vending mesin, tapi belakangan ini kita sebut namanya dengan self and top up terminal. Jadi digunakan untuk pembelian kartu, untuk top up kartu, dan itu kita sebut dengan terminal dan terminal ya. Jadi tempat untuk penjualan. Itu yang paling baru dari iPhone dan sebenarnya sudah banyak yang memesan ini lagi ya. Nah ini tentang Getter Style ya, ini kita kerjasama. Nah ini yang dikendari, ini yang di Solo seperti ini bentuknya. Ini yang dikendari. Nah ini beres cek terminal untuk cek saldo. Di Transjakarta ini di masing-masing halte sudah ada satu-satu untuk karena sudah pakai e-money di sana, orang mau pakai harus cek dulu masih atau tidak saldonya. Nah itu tambah information system bisa mengetahui berapa lama lagi bus akan datang di halte itu. Nah ini M-Transport ini untuk yang pakai Android
bisa masuk ke Play Store, bisa masuk ke GT dulu wifi gratis, masuk GT dulu. Nggak pakai ini kan, nggak pakai password, nggak pakai, tidak silakan. Masuk ke Play Store, pakai Android, search Gama Tekno, di situ ada beberapa mobile apps yang pernah kita kembangkan. Ada untuk M-Radio ya, M-Radio, M-Transport, apa lagi? Smart TV ada, Smart TV, ya silahkan deh, teman-teman teknis itu. Nah, itu sekian dari saya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.